Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan adik-adik dimanapun Anda berada, kita kembali bersama dalam program Solusip, Solusi Asik dari PAI. Ya, selama beberapa waktu ke depan, kita akan bersama-sama mengupas berbagai problematika kehidupan, masalah pergaulan, interaksi antara anak dan orang tua, mertua dan menantu, ya. Kemudian interaksi antar teman, antar sahabat. Kemudian masalah rumah tangga dengan berbagai kroniknya. Kemudian masalah perceraian, masalah pembagian waris, masalah pekerjaan, ya. Dan tidak lupa juga tentu masalah cinta, ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan dikirimkan ke nomor yang saya cantumkan di bawah ini, ya. Jangan lupa untuk mencantumkan ketik hashtag solusip, kemudian ketik pertanyaannya. Jadi kalau ada hashtag solusip, saya tahu bahwa pertanyaan yang dikirim ke saya itu untuk dibahas di dalam program kita ini, ya. Atau juga boleh kalau kemudian mau mengirimkan pertanyaan langsung di bagian komen dari video ini, ya. Baik, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah, saya langsung ke pertanyaan, ya. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, adakah doa agar kita tidak sedih terus karena dikhianati oleh mantan? Baik, pengkhianatan itu menyakitkan, ya. Saya juga sangat tahu apa yang dirasakan oleh orang-orang yang merasa dikhianati ketika dia sudah memberikan segalanya yang terbaik yang bisa dia berikan, dan dia dikhianati oleh orang yang begitu dia cintai. Itu rasanya sakit, yang sakitnya itu tidak bisa dilukiskan, ya. Jadi pertanyaannya tadi, adakah doa? Jadi memang saya selalu mengatakan bahwa hidup ini adalah doa yang panjang. Orang jatuh cinta, maka apa yang dia lakukan? Hatinya berdoa agar orang yang dia cintai, orang yang dia taksir memiliki perasaan perhatian yang sama. Terbuka hatinya untuk menerima perasaan cinta, keinginan yang dia miliki. Sudah jadian pun, kemudian berdoa terus, ya. Diberikan kesabaran, ya. Kalau menemukan sifat-sifat yang tidak baik, agar orang yang dia cintai bertransformasi ke arah yang lebih baik, ya. Begitupun mau menikah nih, datang melamar begitu, atau ketemu dengan calon mertua, agar terbuka hatinya, apa yang orang lakukan? Berdoa, ya. Kemudian ketika misal dikhianati juga, apa yang tersisa dari kita dan bisa kita lakukan? Ya berdoa, ya. Nah, maka pertanyaannya, adakah doa? Banyak, ya. Kalau kita mau membaca Al-Quran, itu ada begitu banyak doa-doa yang bisa kita amalkan di dalam melewati fase-fase kesedihan dalam hidup kita, ya. Sebagai contoh, di dalam surat Al-Baqarah, di penghujung surat Al-Baqarah, silakan dibuka Al-Qurannya, nanti di bagian penghujung surat Al-Baqarah, kita bisa menemukan untayan doa yang teramat sangat indah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung ajarkan kepada kita, ya. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhanku, janganlah engkau hukum aku karena kelupaanku
atau karena kesalahanku. Ya. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alan ladzina min qablina. Wahai Tuhanku, janganlah Engkau berikan beban yang berat kepadaku, seperti halnya beban itu Engkau berikan kepada orang-orang sebelumku. Ya. Kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhanku, janganlah Engkau berikan beban kepadaku dengan beban yang tidak sanggup kami untuk memikulnya. Wa'fu anna, maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, rahmatilah kami. Anta maulana, Engkaulah penolong kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, di dalam menghadapi orang-orang kafir. Ya. Nah, jadi ini doa yang Allah Subhanahu wa taala langsung ajarkan kepada kita. Maka banyak-banyaklah berdoa dengan doa yang terdapat di penghujung surat Al-Baqarah itu. Jadi setiap ada waktu berdoalah dengan doa itu, ya. Kemudian ketika selesai sholat, itu waktu yang paling utama untuk berdoa, ya. Dan jangan lupa untuk membaca doa yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah tadi, ya. Itu doa yang luar biasa. Insya Allah jika diamalkan dengan istiqomah, memahami makna dari doa yang kita panjatkan tadi, insya Allah tidak akan terlalu lama akan bisa pulih ya hatinya dari rasa sedih karena dikhianati tadi, ya. Begitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru bercerai dengan suami. Suami selingkuh dan diam-diam sudah punya anak dengan wanita lain, ya. Bagaimana cara tercepat agar semangat hidup segera balik lagi? Makan saja rasanya susah banget untuk menelan. Bawaannya hanya ingin nangis terus. Mohon jawabannya. Ya, jadi kalau kemudian membangkitkan semangat hidup itu harus dengan niat, kesadaran bahwa hidup kita ini bukan hanya untuk menyenangkan banyak orang. Bahwa hidup kita ini bukan hanya untuk berkorban bagi orang-orang yang kita cintai dan kemudian mereka meninggalkan dan melupakan kita. Tetapi hidup kita ini adalah untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Jika itu yang menjadi tujuan hidup kita, sesedih apapun, sesepi apapun, segalau apapun yang kita rasakan, insya Allah ya, kita akan tetap berada pada trek tujuan hidup yang benar. Karena itu harus tahu tujuan. Dan yang kedua, tadi jangan lupakan bahwa niat untuk bangkit itu hanya kita yang bisa melakukannya. Orang mungkin bisa memberikan motivasi, keluarga mungkin bisa memberikan motivasi, saya mungkin bisa memberikan nasihat. Tetapi kapan kita mau bangkit, kapan kita ingin segera bangkit, itu hanya diri kita sendiri yang bisa menentukannya. Ya, nah karena itu apalagi yang ditunggu? Ya, dia sudah punya anak
dengan wanita lain, hidupnya bahagia. Ya, manusia itu boleh saja gagal dalam satu bidang kehidupan. Dia gagal dalam masalah cinta, tetapi jangan sampai gagal semuanya. Sudahlah gagal dalam masalah cinta, gagal dalam masalah pekerjaan, ya. Kemudian gagal pula dalam masalah studi dan seterusnya tadi. Jadi hidup itu memang terkadang kita selalu berhadapan dengan pilihan-pilihan. Ya, ada yang berhasil, tetapi kemudian harus ada juga yang gagal. Ya, ada di mana kita akan menemukan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan pun biasanya selalu ada kesedihan yang menyertai. Itu hidup. Ya, karena itu jadikan itu sebagai pelajaran yang berharga, ya, agar jangan sampai di kemudian hari kita dikhianati lagi, ya, kemudian ditinggal selingkuh lagi. Ini juga momentum untuk melakukan introspeksi diri. Kenapa sampai dia berselingkuh? Apa yang kurang dari diri saya? Sehingga ke depannya nanti mungkin Allah akan mempertemukan dengan seseorang yang lebih baik lagi, maka kita bisa belajar dari kesalahan itu, ya. Memperbaiki diri agar jangan sampai kegagalan yang pernah terjadi sampai harus terjadi lagi, ya. Begitu mungkin yang bisa saya jawab. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, ya. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Ketemu lagi esok hari insya Allah. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Iip Wijayanto. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.